Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS mata pelajaran IPAS ya, atau IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ya. Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, kelas 4 SD, semester ganjil, kurikulum Merdeka Belajar. Jadinya kita bahas sekarang adalah bab satunya, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di bawah ini adalah manfaat dari tumbuhan kecuali A. Sebagai sumber makanan dan obat-obatan, B. Sebagai penghasil oksigen, C. Sebagai pengatur siklus air, D. Sebagai penambah polusi udara. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D. Sebagai penambah polusi udara bukanlah manfaat dari tumbuhan. Kemudian soal yang kedua, di bawah ini bagian-bagian tumbuhan kecuali A. Daun, B. Akar, C. Batang, D. Tanah. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, tanah. Karena tanah bukanlah bagian dari tumbuhan, melainkan media tanam ya. Kemudian soal yang ketiga, bagian tumbuhan yang berperan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan adalah A. Akar, B. Batang, C. Buah, D. Bunga. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A. Akar. Jadi akar adalah bagian tumbuhan yang berperan untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya, serta juga menopang berdirinya tumbuhan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Tempat tumbuhan membuat makanan terjadi di A. Akar, B. Bunga, C. Daun, D. Batang. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, di daun. Jadi daun adalah bagian tumbuhan di mana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, yaitu terjadi di daun. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan adalah A. Batang, B. Daun, C. Akar, D. Bunga. Tentu jawaban yang benar adalah D. Bunga. Jadi bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keenam. Bagian tanaman yang mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan adalah A. Daun, B. Batang, C. Akar, D. Buah. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, batang. Jadi fungsi batang teman-teman itu mengantarkan air nutrisi atau makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Gambar di samping adalah contoh akar. A. Akar serabut, B. Akar gantung, C. Akar tunggang, D. Akar tunjang. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, contoh akar tunggang. Kita lanjut ke soal yang kedelapan. Gambar di samping adalah contoh akar. A. Akar serabut, B. Akar pelekat, C. Akar napas, D. Akar semu. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A. Akar serabut. Jadi teman-teman, sebagai informasi, jenis akar itu ada 7 ya. Ada 1 akar serabut, 2 akar pelekat, 3 akar napas, 4 akar semu, 5 akar tunggang, 6 akar tunjang, kemudian yang ketujuh ada akar gantung ya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Bagian tanaman yang menyimpan cadangan makanan adalah A. Buah, B. Bunga, C. Batang, D. Daun. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, buah. Jadi buah adalah bagian tanaman yang menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Yang dimaksud dengan fotosintesis adalah A. Proses pertumbuhan pada kecambah, B. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan, C. Proses pernapasan pada tumbuhan, D. Proses
penyaluran nutrisi dari dalam tanah? Tentu jawaban yang benar adalah B ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Klorofil disebut juga zat hijau daun. Klorofil ini berfungsi sebagai A. Menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. B. Memberikan warna kekuningan pada daun. C. Memantulkan cahaya matahari saat berfotosintesis. D. Melindungi makanan dari cahaya matahari. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Wortel dan singkong memiliki jenis akar. A. Akar tunjang dan akar napas. B. Akar pelekat dan akar gantung. C. Akar tunggang dan akar serabut. D. Akar tunjang dan akar serabut. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Wortel itu akar tunggang, sedangkan singkong adalah akar serabut. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Hasil dari fotosintesis pada tanaman adalah A. Karbon dioksida dan monoksida. B. Karbohidrat dan karbon dioksida. C. Karbon dioksida dan oksigen. D. Karbohidrat dan oksigen. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Gas yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernapas adalah A. Oksigen. B. Karbon dioksida. C. Hidrogen. D. Nitrogen. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Kemudian soal yang ke-15. Proses fotosintesis sangat penting bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Karena fotosintesis A. dapat mengurangi pasokan air. B. dapat memperbanyak polusi udara di mana-mana. C. dapat menghasilkan makanan pada tumbuhan dan menghasilkan udara yang segar untuk bernapas. D. menambah karbon dioksida di udara. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dapat menghasilkan makanan pada tumbuhan dan menghasilkan udara yang segar untuk bernapas. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah A. kelopak bunga. B. tangkai bunga. C. benang sari dan putik. D. mahkota bunga. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, benang sari dan putik. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Gambar di bawah ini adalah contoh bunga. A. bunga tidak sempurna. B. bunga setengah jadi. C. bunga sempurna. D. bunga jadi. Nah, tentu dari ciri-ciri yang ada bahwa gambar tersebut merupakan gambar bunga sempurna. Jadi jawabannya C ya teman-teman, bunga sempurna. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Gambar di bawah ini adalah contoh bunga. A. bunga tidak sempurna. B. bunga setengah jadi. C. bunga sempurna. D. bunga jadi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, bunga tidak sempurna. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Letak perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna adalah A. benang sari pada bunga sempurna terpisah, sedangkan pada bunga tidak sempurna bersamaan. B. benang sari dan putik pada bunga sempurna terpisah, sedangkan bunga tidak sempurna tidak memiliki keduanya. C. sama-sama tidak memiliki benang sari dan putik. D. benang sari dan putik pada bunga sempurna terletak dalam satu bunga yang sama, sedangkan bunga tidak sempurna secara terpisah. Artinya di bunga satu dan di bunga yang lainnya. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Benang sari pada putik pada bunga sempurna terletak dalam satu bunga yang sama, sedangkan bunga tidak sempurna itu secara terpisah. Lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20.
Penyebaran biji dibantu oleh A. Uap air, B. Tumbuhan itu sendiri pada saat melakukan pernapasan, C. Hewan, angin, air, dan manusia, D. Hanya manusia saja. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Penyebaran biji itu dibantu oleh hewan, angin, air, dan juga manusia. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kita kali ini ya. Jangan lupa dukung terus channel kakak ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian materi ini ya, latihan soal ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.